Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Eka Nur Anissa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya ketika mereka mengerjakan ulangan dan nilai tes saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Karena fokus utama saya hanya pada ketercapaian materi dan penyelesaian materi dalam satu semester. Siswa hanya diminta untuk menghafal materi saja, tanpa memikirkan agar materi dapat dipahami sepenuhnya, sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah salah. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid tidak hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga menyadari harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak mempunyai keunikan masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan zaman.
Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas kita sebagai guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid atau orang tua murid. Sekian kesimpulan dan refleksi saya. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.